Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti pada sehat dan semangat semua nih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh, silakan Adek, pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Adek, tepuk tangan dulu untuk Adek. Nah, agar makin semangat, nah pada pagi hari ini kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Coba kita akan nyanyi apa hari ini? Udah pada bisa semuanya? Kita nyanyi sama-sama. Solid Kids. Ayo berdiri semuanya, berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Satu kali saja ya. Udah, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, apakah kalian sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap belum? Coba sekarang keluarkan dulu buku dan alat tulisnya, pensil, penggarisnya. Coba keluarkan. Mana sudah siap semua? Nah, makin semangat lagi. Coba Bapak pengen ingin lihat tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Kita ada yang masih ingat nggak
kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba, tadi siapa? Saya Pak. Apa Dila? Keberagaman. Keberagaman Indonesia. Ya, ada suku bangsa, ada bahasa. Terus apa lagi? Apalagi tentang gagasan? Oh, pada lupa lagi ya. Terusan ada gagasan ide, gagasan pokok, juga ada yang disebut gagasan kembang atau pendukung. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kalian bisa mengidentifikasi mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kalian juga akan membuat nanti peta konsep, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta konsep. Kemudian juga kalian akan berdiskusi mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian terakhir juga akan mempresentasikan berbagai keberagaman dari bermacam-macam daerah yang ada di Indonesia. Jadi materi pembelajaran hari ini masih seputar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan juga yang kedua, keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke tahap pertama, yaitu apakah kalian di sini dari suku yang sama? Suku apa? Sunda. Suku Sunda. Yang dari daerah mana? Jawa Barat. Apakah di Indonesia ada suku-suku lain? Ada. Apakah di sini juga ada yang keluarganya dari luar daerah? Ada nggak? Oh, Manda. Siapa yang dari luar daerahnya? Ini saya. Orang mana? Betawi. Orang Betawi. Manda suka ngomong pakai bahasa Betawi? Tidak bisa bahasa Betawi? Tidak bisa. Nanti belajar ya. Nah, coba ada lagi di sini. Saya Pak. Uji dari mana? Suku Jawa. Suku Jawa. Siapa itu yang dari suku Jawa? Oke. Kakek. Nah, bisa bahasa Jawa Uji? Tidak. Nah, nanti kalau main ke kakek, Uji belajar bahasa Jawa ya. Nah, sekarang ke kelas 4 ini nanti akan mengikuti karnaval budaya. Di mana di sini kelas 4 itu harus menentukan 3 kebudayaan atau baju daerah atau properti dari 3 daerah yang ada di Indonesia. Coba ada yang tahu nggak? Kali kira seperti apa? Atau mau punya ide dari daerah mana kita akan melakukan karnaval budaya? Saya Pak. Ya, silakan Ila. Dari mana? Aceh. Dari Aceh. Apa saja budayanya kalau dari Aceh? Tarinya apa tari dari Aceh? Yang bareng-bareng tari apa? Tari saman. Terus bajunya tahu tidak? Tidak Pak. Tidak juga. Coba ada yang mau kasih ide lagi dari daerah mana? Saya Pak. Uji dari daerah mana? Daerah Papua. Papua. Ya, dari daerah Papua. Unik ya bajunya Uji. Iya, pakai kayak gimana bajunya dari Papua? Pakai seperti rok kayak gitunya, kayak gitu ya? Iya. Karena kalian belum tahu, belum pada tahu apa saja kebudayaan dari daerah-daerah tersebut, maka dalam pembelajaran ini kalian harus mencari tahunya sendiri ya. Bagaimana baju daerahnya, senjatanya, tariannya, untuk nanti kita jadikan ide untuk karnaval budaya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian dan menjadi 5 kelompok. Coba, berarti masing-masing berapa orang? 4 orang. Nah, supaya tidak berisik dan ganggu, jadi kita berkelompoknya sudah saja berdasarkan tempat
duduk kalian ya. Berdasarkan tempat duduk kalian. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD dulu. Nah, sebelum bagi LKPD silakan kalian pilih dulu ketua kelompok dari masing-masing kelompok. Bapak kasih tahu ya, kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kalian diskusi siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah? Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Silvia, ayo sini. Ambil LKPD-nya. Untuk kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Dila. Silakan Dila. Kelompok 3, Raisa. Kelompok 4, silakan Isan. Kelompok 5, silakan Rizky ambil ke depan. Nah, sebelum memulai LKPD, kita akan mengingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu topik yang dibahas dalam suatu teks atau ide utama, pikiran utamanya apa yang diceritakan dalam teks, dalam paragraf. Gagasan pokok itu dapat ditemukan di mana? Di awal, terus di awal atau di akhir, dan di akhir. Gagasan yang kedua adalah gagasan pendukung, adalah informasi tambahan dari suatu bacaan atau yang mendukung dari gagasan pokok. Nah, Bapak kasih contoh di sini ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Coba kita baca dulu sama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Harapan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalau kita analisis, dibaca lagi dengan seksama. Di sini ide pokoknya ada di mana? Ada di awal, kepala. Nah, yaitu yang mana kalimatnya mana? Kalimat apa? Itu pawai budaya sangat menarik bagi. Nah, gagasan pokok ini bisa juga ada di tengah atau di akhir. Harus dibaca dulu secara teliti di mana paragrafnya. Nah, gagasan pendukungnya berarti yang mana? Sisanya, yaitu uraiannya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai kalimat akhir. Nah, sekarang kalian buka di buku LKPD kalian. Coba buka dulu LKPD kalian. Halaman pertama. Coba ada teks apa di sana? Kampung Naga. Ini penjelasannya, coba. Bacalah teks wacana Kampung Naga dengan cermat. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dibaca dulu nanti ada berapa paragraf coba? Ada berapa? 5. Nah, nanti dicermati. Temukan setiap paragrafnya mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukung. Terus yang keempat, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta konsep pada halaman selanjutnya, halaman 3. Nah, nanti dimasukkan ya di sana mana ide pokoknya ditulis di tengah dan gagasan pendukungnya ditulis di samping-sampingnya. Lihat itu ada. So, sekarang silakan bisa dimengerti? Bisa. So, silakan sekarang kerjakan. Saya Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan berdiskusi, semuanya harus ikut ya. Jangan hanya diam saja. So, baca dulu teksnya sekarang, baca dulu teksnya. Baca dulu sama-sama. Baca dulu teksnya sama-sama. Kunci baca dulu teksnya di geser nanti. Bentuknya biar kelihatan. Terus. Baca sama-sama. Baca Rizky. Kemudian temukan mana yang gagasan pokoknya dan gagasan pendukung. Kita baca. Kalau sudah selesai dibaca silakan diisi LKPD.
berarti gerakan per buku. Bisa ngerjain itu gagasan apa oh bisanya berarti gagasan per pokok ini mengerti semua ternyata berarti yang di tengah itu gagasan apa gagasan yang di pinggirnya dibantu. Ini baru 2 ya. Udah ngerti kan? Gimana bentukannya? Baca dulu. Ini bacaannya bisa di depan. Dibantu Ji, yang ke Aisyah dibantu, yang lainnya bantu. Mana udah belum? Udah belum? Udah lagi. Sudah? Sudah? Kelompok ini hebat. Sudah. Kelompok sudah semua. Baca lagi, takutnya nanti ada yang salah. Sudah kelompok ini? Sudah. Nah. Oh, ini udah?
Ini berapa lagi? Itu dibantu jadi cepat. Yang lainnya baca-baca lagi. Nah, sudah semuanya? Sudah. Tadi ada teks bacaan apa? Tentang Kampung Naga. Di mana itu Kampung Naga adanya? Nah, gimana keadaannya di Kampung Naga itu? Tidak ada listrik. Rumahnya bagaimana? Harus bambu. Atapnya dari apa? Atapnya dari apa? Daun nipah atau ijo. Terus dindingnya dari apa? Dari bilik katanya. Nah, terus ada tradisi apa di Kampung Naga itu? Setiap malam apa? Malam Jumat ada apa? Mengajak ibu-ibu. Tidak ada listrik. Kalau mau mengecas HP bagaimana? Harus naik turun bukit ke kampung sebelah yang lain. Nah, sekarang karena sudah yang KPD satunya, coba lihat ke proyektor dulu, ke infocus ke depan. Di sana ada gambar apa? Keberagaman budaya Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu keberagaman? Bermacam-macam. Dila. Terus apa lagi? Berbeda-beda. Beda-beda apanya? Sukunya. Terus apa lagi? Baju adat. Apa lagi? Apa lagi Pak? Tariannya. Gilang apa? Rumah adatnya. Bermacam-macam di Indonesia. Ini keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang tadi ada rumahnya, ada bahasanya, ada tariannya. Nah, sekarang kita simak dulu satu video yang akan Bapak tayangkan dan simaklah baik-baik. Ragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Coba perhatikan dulu. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk
karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa. Sudah diperhatikan videonya? Jadi di Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, suku bangsa, bahasa, tarian, dan lain. Nah, tadi kan kalian belum tahu apa saja rumah adat dari daerah tertentu. Misalkan dari Jawa apa, dari Sumatera apa. Nah, kita akan bahas dulu sekilas bentuk keragaman di Indonesia. Nah, ini ada apa saja? Ada keragaman suku, bahasa, keragaman suku bangsa. Ada suku apa saja yang kalian ketahui? Madu, Sunda, Jawa, Batak. Itu diantaranya masih banyak suku yang lain. Ada juga beragam bahasa. Apa saja bahasa? Coba bahasa Batak ini ada beberapa bahasa di depan. Ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Betawi. Kalau menanyakan kabar, kalau orang Sunda kumaha? Damang. Kalau orang Batak? Nah, kalau orang Betawi? Seperti itu, dan masih banyak bahasa yang lain. Kemudian keragaman rumah ada Rombade, Babolon, Gadang, rumah Honai dari Papua. Nah, di bawah itu ada salah satu contohnya. Ini Honai dari Papua yang tadi sudah ada di video juga kan? Kemudian ada keragaman tarian, ada tari kecak, ada tari jaipong, ada tari pendek dan sebagainya. Tari piring. Keragaman juga senjata tradisional. Coba ada yang tahu dari Jawa Barat apa senjatanya? Kalau dari Jawa? Keris.
dan lainnya. Nanti terus ada apa lagi? Keragaman alat musik. Coba kalau dari alat musik ada yang dipukul, ada yang dari tiup, ada yang di apa lagi? Dipetik. Contohnya ada angklung, kendang bali, pipa, sasando, dan lain sebagainya. Ada keragaman pakaian dari masing-masing daerah ini berbeda-beda. Beda atau sama? Beda, ada cirinya. Ada yang pakai bulu, ada yang pakai bunga-bunga, ada yang pakai mahkota, ada yang pakai belangkon. Itu ada pakaian, ada. Nah, sekarang sesuai tadi permasalahan kita cari tahu tiga. Nah, di sini perintahnya diskusikan dan tentukan tiga keanekaragaman budaya daerah di Indonesia yang akan kita jadikan untuk dipilih untuk karnaval tadi. Mau dari daerah mana, baju adatnya bagaimana, gitu ya. Silakan nanti didiskusikan berdasarkan kelompok. Kemudian sekarang buka dulu nih, Bapak kasih di WA linknya. Silakan kalian buka. Kalau yang ada laptopnya bisa langsung dibuka di laptopnya. LKPD-nya adalah Google Doc. Silakan dibuka dulu. Sudah dibuka? Sudah. Yang ini udah? Uji udah? Sudah semuanya? Nah, sekarang coba diskusikan tiga daerah yang akan kalian pilih untuk karnaval. Silakan diskusikan dulu 1 menit. Mau daerah mana saja? Diskusikan dulu daerah mana saja. Sesuai yang kalian inginkan. Yuk, sudah didiskusikan? Kelompok 1 mau dari daerah mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Kelompok ini dari mana? Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku. Nah, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Yang lainnya sudah juga? Sudah. Silakan sekarang dilihat di LKPD-nya. Di sana ada kotak, ada kolom-kolom ya. Terusan di bawahnya ada gambar-gambarnya juga. Nanti kalian boleh mencari dari Google, ya, cari rumah adatnya apa. Terusan kalau sudah ketemu silakan cocokkan dan tarik gambarnya ke kotak di atas, ke kolom, ke tabel yang ada di atasnya. Sudah mengerti? Sudah. Pindahkan saja, tinggal ditarik saja gambarnya. Kalau kalian tidak tahu rumah adat atau ini, silakan cari di Google, terus diskusikan sama teman-teman kalian. Kalau yang punya HP juga boleh dipakai HP-nya. Sok, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Silakan. Sok saling bantu ya. Saling bantu boleh. Cari aja di
kalian dari Jawa Barat apa? Suka. Agar Kan pas Jawa benar. Tengah rumahnya. Kalau nggak tahu bisa dicari di Google. Dari Jawa Tengah apa? Yang kayak Bali. Nah, Bapak sekarang memantau lewat pekerjaan kalian lewat Google Doc. Kelompok 1 udah ke Jawa Barat sudah perlu. Kelompok 2 juga pada hebat sudah. Kelompok 3 ini baru 3 ya, silakan dicari di Google. Kalau kesusahan cari aja di Google. Kelompok 4 ini baru 2, silakan. Silakan saling membantu. Kelompok 5 sudah beres satu daerah. Itu apa di atas itu? Ini sudah berapa? Oh. Apa ada 2 ini? Takutnya ada yang salah, cari lagi. Bisa. Itu yang kelompok berapa ini? Kelompok 5. Lanjutkan kelompok 5. Sok diskusi. Lanjutkan aja, satu aja. Apa? Musiknya. Maluku. Ini habis pernikahan. Bisa kan? Bisa, Pak. Iya.
bilang berapa? Bisa? Ya, mantap. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya, sok diskusikan lagi yang sudah, diskusikan lagi. Diambil rumusnya. Siapa yang ambil dari kelompok 2 ini? Jangan ngambil dari kelompok 2 ya gambarnya. Jadi yang dari kelompok 2 hilang gambarnya. Ini ya ngambil dari kelompok 2 ya. Ya. Dari kelompok 5. Dari kelompok 4. Kita sok periksa lagi kalau ada yang salah. Ini kelompok ini. Kita yang lain sudah selesai. Apa jadi Maluku mana Maluku? Cari Maluku. Kelompok itu Ini udah? Udah. Yang lain udah? Udah kelompok 5 ya, satu lagi. Kelompok
1 sudah? Kelompok 5 sudah? Nah, kelompok 5 juga sudah. Sekarang sepertinya kalian sudah sudah tidak fokus lagi, ini sudah banyak yang ngantuk. Kita akan bermain dulu sebentar. Kita akan bermain tebak. Nanti kalian tebak gambar apa. Acungkan tangan dahulu atau biar seru kita buka WhatsApp. Sekarang buka WhatsApp. Oke. Cepat. Sekarang buka apa sudah? Buka WhatsApp-nya. Nah, sekarang lihat gambarnya. Nanti kita akan bermain tebak gambar. Kalau kalian tahu gambarnya, silahkan ketik di WhatsApp grupnya. Ketik WhatsApp grup kalian. Ketik misalkan ini gambar apa, ketik sama kalian. Misalkan Silviani, oh ini mah rumah Batak. Misalkan ditulis ya, diketik. Nah, ini gambar yang pertama. Silakan tebak apa gambarnya? Gambar apa? Bapak ngecek di sini ada siapa yang sudah? Nah, udah ada 1. Angklung. Siapa ini? Rizky, Silvi, angklung. Nah, ini udah ada berapa ya? Wah, benar Pak angklung? Benar tidak? Hah? Benar tidak? Wah, masa. Coba lihat lagi gambar selanjutnya. Angklung bukan? Coba. Angklung, tepuk tangan. Coba sekarang soal yang kedua, perhatikan lagi ke depan. Nah, coba. Nanti Bapak kasih waktu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum ada. Ada gambar yang kedua. Coba 1, 2, cepat. 3, 4, silakan diketik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Kita lihat sudah ada yang ngirim. Siapa yang pertama menjawab benar? Iya Pak. Angklung. Besok hujan. Siapa ini? Yang pertama yang 9809 siapa? Rizky, benar. Tepuk tangan Rizky, berarti fokus hujan. Terus soal 2 lagi. Hujan jawaban. Nah, ini coba tebak apa ini? Udah ada yang menjawab? Kisah kasih clue yang kedua. Kasih clue yang ketiga. Sudah? Sudah dilihat? Sudah ya? Lihat dulu. Sudah ada yang 3 orang yang menjawab. M. Azhar Tarigong, Ipi selamat datang, Pendek selamat datang. Coba. Ada Dila Tari Jaipong. Jawabannya Tari Jaipong. Tepuk tangan untuk Dila. Fokus lagi, 1 nomor terakhir.
Berapa? Clue kedua. Clue ketiga. Apa jawabannya? Wayang. Salah. Wayang golek. Mohon maaf, belum diganti. Disebutnya wayang golek. Baju wayang. Siapa tidak ada yang jawab benar? Cuma wayang aja. Harusnya wayang golek. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang karena sudah semangat lagi, kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing. Coba sekarang perwakilan dari kelompok 1 silakan ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau membacakan kompetensi gagasan kelompok dan gagasan pendukung. Silakan paragraf 1 saja. Gagasan kelompok Kampung Naga adalah Samakan yang lainnya. perumahan tradisional yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat. Itu gagasan pendukungnya. Terus yang lainnya gagasan pendukungnya? Peninggalan leluhurnya dalam hal ini adalah adat Sunda. Nah, yang lain sama? Sama. Bagaimana sekarang LKPD yang kedua? Kalian memilih daerah mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Bali. Silakan dibacakan. Nama adatnya? Kumara. Terus senjatanya? Pakaian tradisional, baju pengantin. Terus? Musik, angklung, tarian, Terus? adatnya joglo, senjata, keris, pakaian tradisional, baju pengantin, alat musik, gamelan Jawa, tarian Tanjung, Bali, Bali Manten, Antik, gendang Bali, Bali. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 telah mempunyai ide dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Silakan untuk kelompok 2. Bacakan hasil pekerjaannya, yaitu paragraf yang kedua dan 3 daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan LKPD 1. Silakan dengarkan, samakan jawabannya. Gagasan pokok kampung Paragraf berapa? Paragraf kedua. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih melestari. Gagasan pendukung masyarakat masih memegang adat tradisi nenek moyang. Mereka menolak pengaruh dari pihak luar jika hal itu Silakan samakan yang lain. merusak kelestarian kampung tersebut. Sudah sama? Kelompok 1 sama? Sama. Sama. Terus sekarang silakan idenya mau dari daerah mana? Jawa Tengah, Kelompok Bali. 2 mau dari Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan. Silakan dibacakan. Rumah adat Jawa Tengah, rumah adat joglo, senjata, keris, pakaian tradisional, baju pengantin, alat musik, gamelan Jawa, tarian Tanjung, Bali, rumah adat Bali Manten, senjata, kantin, tradisional. Terus? Terus? Udah semua? Ya, so. Terus? Alat musik kendang Bali, tarian Senden, Sumatera Selatan, rumah adat, rumah limas, senjata, tombak, trisula, Alat alat musik. musik kendang opo, tarian gunjing Wijaya. Udah, nah itu dari kelompok 2. Terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 3.
Semuanya samakan di AKPD-nya. Pengajaran mengaji bagi anak-anak di kampung naga dilaksanakan pada malam Senin dan malam Kamis. Sedangkan pengajian orang tua dilaksanakan pada malam Jumat. Ya, silakan dibacakan. Sama semuanya? Sama. Kalau yang beda berarti tidak sesuai, salah. Silakan. Silakan dibacakan. Itu ya yang mau dijadikan ide untuk karnaval. Nama provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat, rumah liman. Alat musik gendang koku. Tarian gending Sriwijaya. Nama provinsi Kalimantan Timur. Rumah adat gendang. Senjata bandau. Alat musik gendang teriak. Tarian tarigong. Nama provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan. Senjata badi keraja. Alat musik keso-keso. Tarian tari kipas pakarena. Iya, itu dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Salam dulu atuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ke-4. Atap rumah harus dari daun kita, tidur atau alam-alam. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau kayu. Ya, sekarang silakan bacakan. Dari daerah mana saja ini untuk kelompok 4? Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Iya, boleh. Maluku, rumah adat Tongkonan. Tongkonan. Terus? Senjata badi keraja. Terus? Pakaian tradisional bagi bodoh. Terus? Alat musik keso-keso. Tarian tari kipas pakarena. Nusa Tenggara Timur, rumah adat Nusarati. Senjata sundu. Pakaian tradisional suku Lote. Alat musik sasando. Tarian tari Papua Barat. Papua Barat sekarang. Rumah adat Konan. Senjata pisau Bali. Pakaian tradisional pakaian Terus? alat musik kita. Tarian tari selamat datang. Tarian tadi selamat datang. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dari kelompok terakhir, kelompok 5. Coba. Nah, siapa? Rizky sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan gagasan pendukung dan gagasan pokok dari paragraf 5. Sudah ratusan tahun warga kampung Naga bertahan dengan suasana gelap gulita. Gagasan pendukung letaknya berada di lembah, dikelilingi pepohonan, sawah dan sungai. Mereka melihara kampungnya dialiri listrik. Warga yang punya HP terpaksa harus naik turun bukit sejauh 1 km hanya sekedar ngecas baterai. Itu udah sama semua? Nah, terus ini dari daerah mana yang mau dijadikan tema karnaval? Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Papua Barat. Coba. Rumah adat dari Sulawesi Selatan, Tongkonan. Terus? Senjata badi keraja. Pakaian tradisional baju bodoh. Alat musik keso-keso. Tarian tari kipas pakarena. Rumah adat dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Laki. Senjata sundu. Pakaian tradisional suku
Ya. Alat musik sasando, tari caci, rumah adat dari Papua Barat, Monai, senjata, pisau belati, pakaian tradisional, pakaian lokal, alat musik, pipa, tari selamat datang. Terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang semuanya sudah presentasi ya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kita sudah mengenal dari berbagai macam suku, bangsa, adat, mulai dari rumahnya, adatnya, tariannya, dan lain sebagainya. Kalian kalau ke suatu daerah berarti kalau melihat yang berbeda itu sudah pasti karena kita itu pelajar. Nah, kemudian juga kita tadi sudah bisa menentukan ide, gagasan pokok dan gagasan penerus. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan dibuka HP-nya lagi. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti Bapak akan kirim linknya. Silakan kalian buka. Silakan dibuka. Sudah ada? Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka di HP-nya. Sudah dibuka? Nah, Bapak kasih waktu 3-5 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Silakan dibaca terus dikerjakan soalnya. Silakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan berdiskusi. Sudah selesai? Silakan yang belum kerjakan lagi, teruskan lagi. Ada waktu 1 menit lagi. Sudah selesai? Nah, sekarang simpan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya di tas. Simpan dulu. Rizky simpan dulu HP-nya. Nah, karena pembelajarannya telah berakhir, Bapak ingin bertanya lagi. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Keberagaman kebudayaan. Apa saja yang beragam? Ada suku bangsa, pakaian, tarian, senjata dan lain-lain. Terus kita belajar tentang apa juga?
mengenal budaya dari daerah lain supaya kita bisa saling menghormati dan menghargai. Kemudian juga kita supaya bisa menulis ide pokok dan sekali gagasan pengembang. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kolase. Kolase tahu kolase? Tahu. Yang ditempel-tempel. Silakan baca di buku kalian, di buku paketnya di rumah. Nanti pas pembelajarannya kita akan menerapkan dan mempraktekkan cara membuat kolase. Nah, nanti di rumah untuk tindak lanjutnya kalian juga cari tidak adat daerah selain yang telah kita pelajari di sini. Nah, jadi nanti di rumah kalian silakan cari dari misalkan dari Sumatera Utara apa. Kalian ada yang saya mau dari Madura Pak, boleh. Silakan cari 3 ya. Bagaimana bak rumahnya, bagaimana pakaiannya, alat senjata tradisionalnya, juga alat musiknya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Silakan siapa di akhir pembelajaran ini yang mau memimpin doa? Saya Pak. Silakan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih udah semangat pada pembelajaran hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.